Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan ya. Jadi ini adalah pertanyaan lanjutan yang atas jawaban yang atau informasi yang kami sampaikan pada pertanyaan sebelumnya. Nah, jika teman-teman belum sempat melihat atau menonton pertanyaannya apa dan tanggapan kami apa, nah ini kita sampaikan sedikit informasinya ya. Jadi teman ada penanya ya, jadi dia bertanya selama 12 tahun itu kemudian dia di PHK dengan alasan mendesak, tetapi menurut yang bersangkutan dia tidak merugikan sama sekali terkait perusahaan tersebut. Nah, dia minta jawaban apakah bisa mengajukan ke PHI dengan tahapan-tahapannya. Nah, saya sudah menanggapi pertanyaan tersebut pada kolom komentarnya dan sudah saya sampaikan link YouTube-nya. Nanti teman-teman juga bisa nonton. Nah, kemudian uh, dia kembali menanyakan. Nah, jadi sebelum saya masuk ke pertanyaannya, dalam salah satu poin yang saya sampaikan atas pertanyaan sebelumnya, saya sampaikan bahwa supaya si penanya untuk juga memegang dokumen namanya PKB ya, atau KKB di perusahaannya sebagai dasar ketika akan nanti lanjut ke upaya hukum lebih lanjut, entah itu bipartit, tripartit maupun di PHI. Nah, kemudian dia menyampaikan seperti ini ya. Makasih Bang, tapi kami sebagai karyawan tidak pernah dibagikan KKB. Bahkan selama 12 tahun kerja kami setiap tahun tanda tangan kontrak tanpa dikasih salinan kontrak kerjanya. Itu gimana? Oke. Nah, kalau dari pertanyaan ini saya coba mengasumsikan ya. Jadi ini dugaan saya bahwa 12 tahun kerja yang pertama tidak pernah dibagikan KKB. Artinya bisa jadi perusahaan tersebut satu tidak pernah memiliki KKB jangan-jangan atau PKB ya. Nah, yang kedua atau mungkin memang itu dirahasiakan, saya juga nggak ngerti. Nah, tapi yang menarik di sini adalah pernyataan selanjutnya. Selama 12 tahun kerja, setiap tahun tanda tangan kontrak tanpa dikasih salinannya. Nah, artinya kalau kita melihat atau mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku, kalau 12 tahun kok kerja terus setiap tahunnya tanda tangan kontrak, itu kan berarti statusnya adalah PKWT secara normatif ya. Nah, tetapi PKWT kok 12 tahun gitu kan. Dan itu diperbarui setiap tahun. Nah, artinya mau dipastikan dulu apakah pekerjaan yang dilakukan oleh si penanya itu adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus dan tetap. Kalau itu pekerjaan yang seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa pekerjaan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan mekanisme PKWT. Artinya harus dengan mekanisme PKWTT, atau pegawainya untuk melakukan pekerjaan itu yang sifatnya terus-menerus dan sifatnya tetap, itu harus pegawai tetap, tidak boleh pegawai kontrak ya. Satu itu. Nah, kemudian tanpa dikasih salinan kontraknya. Nah, ini tentu melanggar asas-asas kebebasan berkontrak kalau kita berbicara seperti itu. Nah, kalau terhadap resume dari pertanyaan ini, saya bisa sampaikan bahwa yang pertama, kontraknya tentu Anda mungkin tidak pegang, tetapi setidaknya Anda bisa kumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Anda itu adalah pegawai dari perusahaan itu. Jadi sebenarnya kontrak itu untuk menunjukkan satu, Anda adalah pegawai di perusahaan tempat Anda yang sebelumnya, dan Anda memiliki status kepegawaian apa. Nah, bisa jadi Anda bisa kolek dari kartu pegawai, katakanlah ada absensi pegawai, slip gaji, iuran BPJS dan sebagainya. Kemudian ketika kontrak habis pasti kan ada pemberitahuan ya. Nah, itu surat pemberitahuan itu Anda juga bisa jadikan dasar bukti. Nah, kemudian kalau di persidangan, kalau memang nanti lanjut ke PHI, saran saya adalah Anda harus dalilkan mungkin dengan pengacara Anda ya, atau lawyer Anda mungkin nanti dengan dokumen yang lebih lengkap. Nah, ini tapi hanya pengalaman saja ya, saya sharing bahwa eh, dalilkan yang pertama bahwa Anda itu statusnya harusnya adalah PKWTT, bukan PKWT yang setiap tahun diperpanjang. Kenapa? Tadi salah satu indikatornya eh, kemungkinan besar adalah
Karena Anda 12 tahun kerja itu dilakukan pembaruan kontrak terus setiap tahunnya, bahkan tidak dikasih salinan kontrak. Nah, itu mungkin bisa menguatkan status PKWTT tersebut. Yang kedua, Anda juga harus dapat saksi ya. Artinya orang yang memang mengetahui Anda bekerja di situ dan selama 12 tahun gitu kan, setidaknya oh benar adanya gitu kan. Nah, kalau Anda sudah mengargumentasikan itu, kemudian itu nanti terbukti, dikuatkan dengan bukti-bukti dokumen dan saksi, maka bisa jadi ketika hakim yakin bahwa Anda adalah PKWTT, maka perhitungan pesangonnya bisa dihitung. Kenapa? Karena kalau PKWT itu diputus, ini bedanya PKWT sama PKWTT ya. Kalau Anda PKWT atau kontrak yang tadi pegawai kontrak, itu kalau Anda di PHK, Anda nggak dapat pesangon, Anda cuma dapat uang kompensasi namanya. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda PKWTT atau pegawai tetap, ketika Anda di PHK, maka Anda berhak dapat pesangon UPMK sama OPH. Nah, itu bedanya. Jadi, ada perbedaan hak yang diterima terkait dengan status kepegawaian ini. Nah, saran saya, Anda kontak lawyer setempat atau LBH setempat untuk segera mendiskusikan hal itu. Kalau memang Anda tidak bersalah atau mungkin juga merasa diperlakukan tidak fair, tidak sesuai dengan aturan hukum, segera, karena ada batas waktunya ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan Anda tambahan informasi. Sekali lagi, kalau Anda memang mau lanjutkan di ranah hukum, Anda kontak lawyer atau kontak LBH. Ya, saya tidak bisa memberikan nasihat hukum yang sah atau yang valid karena memang informasi atau data-datanya itu yang saya dapatkan hanya sepintas seperti ini ya. Kalau Anda memang butuh nasihat hukum yang valid, yang lebih lengkap dengan strategi hukumnya, Anda silakan datang ke lawyer, ke LBH, bawa dokumen-dokumen kelengkapannya semuanya Anda ceritakan ya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan pendapat dan juga menyampaikan sharing pengalaman saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Silakan Anda menindaklanjuti, mudah-mudahan diberikan jalan dan kemudahan. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.